Oke, kita mulai ya. Ntar tak rekam dulu biar teman yang tidak bisa ikut nanti bisa nikmati rekamannya. Layar kelihatan ya, Mbak? Kelihatan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah. Kita bisa belajar ya hari ini. Insya Allah semuanya sehat ya. Nggak sehat, pasti nggak belajar. Baik anak-anak, ini kayaknya kemungkinan besar minggu terakhir kalian belajar apa namanya teori ya, karena masih belum di-share. Setahu saya itu nanti tanggal 1 Desember kalian sudah PAS semua mapel ya. Nanti bentar masih ada yang minta gabung. Jadi nanti tanggal 1 Desember sudah PAS. Nah, untuk materi kita, materi ekonomi bisnis itu nanti dari bab 1 ya, bab 1 tentang masalah pokok ekonomi, bab 2 tentang apa coba kelangkaan, bab 3 tentang pelaku ekonomi, yang diagram pelaku ekonomi itu, kemudian yang bab 4 itu tentang permintaan dan penawaran, kemudian bab 5-nya yang saat ini, yang minggu ini, yaitu tentang bagaimana menghitung biaya produksi. Oke, kita fokus saja di, oh, masih ada yang tidak gabung, admin all. Oke, admin all 3 orang. Susah teman-teman masukkan. Oke, dan infonya sudah ada yang ngasih info belum, Mbak? Dari wali kelas atau dari Bapak Ibu guru yang lain? Kemungkinan kita Januari sudah dimulai untuk tatap mukanya. Maksudnya kalian boleh datang ke sekolah. Senang apa nggak senang kalau tatap muka, Mbak? Oh, senang ya, alhamdulillah. Ya, itu harapannya. Kalau muridnya nggak senang sekolah, gurunya sedih. Tapi ya mungkin nggak langsung semua sekaligus ya. Mungkin bertahap, mungkin 30% dulu, 50%. Kemudian kalau ternyata aman-aman saja, baru kemudian ditambah jumlahnya sampai semuanya bisa eh, ikut tatap muka. Oke, ini masih ada yang minta gabung 5 orang. Baik, langsung aja kita ke materi bab 5 ini ya. Nah, ini kita pahami dulu dari awal tentang macam-macam penggolongan biaya produksi. Nah, kan kamu nanti anak anak akuntansi itu nanti pasti berkaitan dengan biaya-biaya. Kalau kerja di perusahaan ya pasti harus harus bisa membedakan, tidak boleh tidak tahu perbedaan jenis-jenis biaya yang ada di perusahaan. Apalagi ya, perusahaan yang manufaktur, perusahaan yang pengolahan itu nanti akan sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jadi intinya biaya itu ada dua ya, ada biaya produksi langsung dan tidak langsung gitu ya. Yang langsung itu yang berkaitan dengan barang itu. Misalnya kalau kita buat roti ya biaya langsungnya eh, tepungnya, gulanya, telurnya itu namanya biaya langsung. Kalau yang tidak langsung ya tidak langsung tapi mempengaruhi. Contohnya kalau belum punya tempat ya sewa tempatnya. Kalau apa namanya itu ada bagian penjualan salesnya itu nggak langsung berkaitan dengan produksi. Itu secara umum ya. Nanti teorinya bisa dipahami. Saya kira nggak terlalu banyak teorinya kalau Pak Guru karena ini eh, esensialnya nanti yang pokok-pokok saja yang kita pelajari. Nah, ini bisa dilihat ya, macam-macam biaya produksi ada bahan baku, bahan penolong. Saya kira ini pernah dipelajari juga di SMP dulu ya. Yang bahan baku itu apa saja? Bahan bakunya meja ya berarti kayu gitu ya. Bahan bakunya roti ya berarti tepung tadi. Kalau pembantu apa? Ya berarti yang tidak terlalu pokok tapi membuat jadi bisa dinikmati secara finishing. Kalau misalnya meja ya berarti penolongnya, liturnya, catnya, pakunya, itu dan seterusnya itu ya. Kemudian upah tenaga kerja ini pasti. Kemudian biaya penyusutan. Maksudnya penyusutan itu alat ya. Misalnya membeli gergaji, harganya 100.000. Nah, gergaji ini kan lama-lama kan ketul, lama-lama rusak itu ya. Lah,
nilai yang semakin jelek, semakin rusak, semakin nggak ada nilainya, semakin tidak berharga, itu namanya penyusutan. Ini sewa tadi yang saya sebut, kalau seandainya tempat produksinya itu belum miliknya sendiri, gitu ya, sewa tempat. Ini biaya-biaya yang lainnya. Nah, ini kita fokus ke jenis-jenis biaya. Yang pertama kan biaya tetap, fixed, macamnya biaya bahasa Inggrisnya, fixed gitu aja ya, fixed cost atau FC. Jadi ini biaya ini jumlahnya tetap, tidak tergantung jumlah besar kecilnya produksi. Artinya itu mau produksi sedikit, mau produksi banyak, mau tidak produksi ya tetap biayanya segitu gitu ya. Nih contohnya kayak gini nih, misalnya ini biaya penyusutan, mesin disusutkan 5 tahun, maka per tahunnya itu 2.400.000. Artinya kalau misalnya ini mesin cetak misalnya ya, ini misalnya mau nyetak mau nggak nyetak, tetap aja yang 2.400 ini harus dibayarkan ya, termasuk biaya sewa tadi, biaya sewa gedung itu, atau sewa toko misalnya, kalau itu di toko itu mau produksi mau nggak produksi tetap aja nggak berkurang biayanya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua namanya variabel. Nah, variabel artinya berubah. Maka biaya variabel itu ya biaya yang berubah-ubah jumlahnya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan jumlah besar kecilnya produksi yang dilakukan atau yang dihasilkan. Nah, kalau ini FC, fixed cost, ini nggak ada rumusnya ya. Kalau yang variable cost ini kalau ini total ya, biaya total variable cost, biaya total variabel ini, maka VC, variable cost, dibagi dengan jumlah produksi. Ya, gampangannya seperti ini. Misalnya kita punya data, kalau ini datanya dari mana VC ini ya, ini kita tinggal terima saja, kita nggak usah ngitung. Kalau yang ngitung biasanya bagian produksinya. Kalau di kalian sebagai siswa ya tinggal menikmati data yang sudah ada saja, sudah disebutkan berapa variable cost-nya berapa gitu ya, maka tinggal dihitung saja. Ini TFC, VC dibagi Q. Oh, ini keliru ya, ya salah benar ini. Nah, VC, TVC, total variable cost. Maaf, ini AVC ini. Yang benar dikali ya, Mbak. Ini udah bener, Mbak. Yang benar yang ini ya. Jadi TVC itu adalah variabelnya, biaya satu buahnya itu dikali dengan jumlah yang diproduksi. Jadi kalau misalnya biaya satu buahnya 2.000, yang diproduksi itu 400, maka ya TFC-nya 2.000 kali 400 gitu ya. Ini yang benar ya, nanti diedit. Yang benar adalah dikali gitu ya. Nah, kemudian di sini yang berikutnya namanya total cost, total biaya total ya. Biaya total itu ya semuanya. Biaya total itu terdiri dari TFC, total fixed cost yang atas tadi ini ya. Ini, dan total variable cost yang diperoleh dari VC kali Q ini gitu ya. Ya misalnya seperti ini. Ini sudah ada datanya. Total fixed cost-nya 250.000. Kemudian total variable cost-nya, ini kan berarti per unitnya dikali per unit kan 4.000 ya, dikali produksinya 800. Maka TVC-nya 3.200.000. Maka TC-nya berarti kan ini yang TFC-nya yang tetap ini ditambah dengan hasil perkalian TVC-nya. Nah, ini total biaya semuanya. Mudah kan? Nah, kemudian kalau ada pertanyaan langsung aja ya, Mbak. Kalau misalnya ketinggalan atau misalnya kok begitu gitu, langsung aja tanyakan, nanti Mbak antar lewat. Sementara ada yang nanya apa tidak? Mas, ya. Mbak? Enggak ya? Ini masnya ada enggak ini? Enggak tahu. Kayaknya enggak ada, belum ada ya masnya ya. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang biaya rata-rata. Nah, rata-rata itu nama bahasa Inggrisnya average. Maka biaya rata-rata ya average gitu ya. Nah, ini
Misalnya biaya rata-rata tetap atau average fixed cost atau biaya tetap rata-rata. Nih, AVC itu diperoleh dari TVC, total fixed cost yang atas tadi ya, Mbak. Ini TVC ini ya, total fixed cost ini dibagi jumlah produksinya. Jadi gampang sekali ini, misalnya seperti ini. Untuk memproduksi 500 liter, biaya tetapnya TVC-nya itu 400.000 gitu ya. Nah, 400.000 itu untuk 500 liter. Nah, berapa biaya tetap rata-rata untuk memproduksi 100 liter AVC, average variable cost-nya? Ya udah, tinggal apa namanya, 400.000 dibagi 400.000 dibagi 100. Ini untuk 4.000 untuk AFC, rata-rata variable cost-nya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini kan biaya tetap rata-rata. Kalau ini biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Ini balikannya, kalau ini TFC per ki, kalau ini TVC per ki, total biaya variabelnya dibagi dengan jumlah produksinya. Nah, ini sama kayak gini. Misalnya data yang tadi, kemudian kita hitung AVC-nya. AVC-nya berapa? AVC-nya berarti TVC. TVC-nya berapa? TVC-nya nih, biaya variabel total. Makanya yang diambil yang variabelnya ya, bukan yang biaya tetapnya. 600.000 dibagi jumlah produksinya 100, maka AVC-nya 6.000. Gitu kan? Mudah-mudah sekali ini. Kemudian yang AC atau biaya rata-rata total. Berarti kan total cost, total semuanya. Ada yang masih gabung? Oke. AC ya. Atau biaya rata-rata. Ini biaya rata-rata total. Biaya rata-rata total baik yang fixed cost maupun yang variable cost. Maka ya total semua biaya dibagi dengan jumlah produksinya. Contohnya kayak gini, misalnya soal begini, kemudian biaya totalnya, ini ada kata-kata biaya total gitu ya, 400.000 dan biaya variabelnya 600.000. Maka berapa biaya rata-ratanya? Nah, ini kan kita menghitung TC-nya dulu gitu ya. TC-nya kan 1 juta. Oh, dari mana 1 juta? TC itu kan gabungan dari TFC ya. Gabungan dari TFC total fixed cost dan TVC total variable cost. Nah, yang ini yang 1 juta ini adalah yang 1 juta yang totalnya ya. Yang 400.000 ini adalah TVC, ini harusnya ya, bukan tetap, biaya tetap total atau TFC, TVC, biaya tetap total, total fixed cost-nya itu 400.000. Nah, kemudian TVC-nya, biaya total variabelnya 600.000 gitu ya. Maka di sini TC-nya totalnya 1 juta meskipun sudah disebut di sini gitu ya. Kalau nggak disebut ya berarti tinggal jumlah. Kalau di sini sudah tahu biaya fixed cost-nya berapa, biaya variable cost-nya berapa, maka TC-nya ya penjumlahan dari TFC dan TVC gitu ya. Nah, kalau setelah ketemu TC-nya baru kemudian kita cari Q-nya berapa. Ini kan Q-nya jumlah produksinya 100 ya, tinggal dibagi saja untuk average cost. Nah, nanti kita lihat soal kamu ya. Nah, ini biaya marginal. Nah, ini marginal, ini yang berbeda. Ini agak berbeda dengan tadi. Marginal itu artinya tambahan. Kalau variabel itu kan biaya yang berubah-ubah ya. Kalau fixed itu biaya tetap. Kalau marginal adalah biaya tambahan. Kayak gini.
Biaya tambahan yang diperlukan untuk 1 unit produk yang dihasilkan. Jadi misalnya buat 100 buah kursi itu biayanya 100 kursi satunya 200.000, 1 juta misalnya ya. Kalau membuat 1.500 lah berarti tambahan biayanya berapa gitu. Maka kita harus melihat rumus ini, melihat rumus marginal cost. Nah, ini kita harus mencari TC dan cari Q masing-masing. Nah, ini bacanya delta ya. MC atau marginal cost ini dihitung dengan cara tambahan TC atau delta TC dibagi dengan tambahan atau delta Q. Delta T itu perubahan jumlahnya. Jadi ini adalah perubahan total biaya dan ini adalah perubahan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, ini misalnya ada contoh begini. Pabrik sepatu menghasilkan 50 sepatu. Rincian biayanya TFC 6.000, TVC itu 29 sekian. Maka TC, ini TC1 ya. Ini saya nggak bisa ngedit di sini. Bentar. Saya tak klik dulu biar saya bisa ngedit sekalian ya. Tak klik dulu di sini dashboard. Bentar. Nggak sampai jam 12 sudah selesai, tenang aja. Oke. Oh, ini masih yang lama, sebentar. Ini kemudian biar sekalian bisa diedit nanti, biar yang menyimak tidak salah simak. Nah, ini ya ekonomi bisnis. Yang mana tadi? Yang biaya produksi. Nah, ini dia. Nah, ini kan bisa diedit di sini. Oke. Nah, ini ya TVC ini seharusnya ini salah nih, ini dikali ya, dikali Q gitu ya. Ini sudah betul tadi. Kemudian yang di bawah sudah sampai MC kita tadi ya. Ini MC ya. Bentar. Nah, ini namanya TC1. Biaya tetap total biaya yang pertama. Ya. Dihitung dari biaya tetapnya. Kalau biaya tetap kan sama, mau TC1, TC2, TFC berapapun kan sama. Kemudian biaya variabelnya itu ini tadi ya, ada di sini tadi. Nah, tadi. Biaya tetap 6.000. Benar, Mbak. Oh iya, ini soalnya memang ini ya datanya. Baik, ini kita menghitung total cost dulu ya. Total costnya kan nanti kita menghitung delta TC, maka kita harus mengetahui TC sebelum berubah dan TC setelah berubah. Ini TC sebelum berubah itu segini ya, diperoleh dari TFC ditambah TVC. Ini data ya, jadi ada di soal. Kemudian ini pada saat sepatu yang dihasilkan itu 50, maka ini dianggap biaya total yang pertama, gitu ya. Nah, 50 ini dianggap Q1 atau produk yang pertama. Kemudian pabrik menambah jumlah produksi menjadi 51. Nah, maka biaya tetapnya sama. Biaya tetap itu mau tidak produksi, mau buat 50, mau produksi 51, mau produksi 100, itu T, FC-nya tetap
sama. Lah ini variabelnya, ini yang berubah, jadi berubah gitu ya. Lah ini adalah TC yang kedua, TC2 ya. Nah, maka berapa biaya marginalnya? Biaya marginalnya adalah ini, TC2 dikurangi TC1. Ini ya, TC2-nya ini 41 ya, dikurangi dengan TC1 tadi 35250. Nah, ini menghasilkan delta TC. Ini harusnya kata ini delta, Mbak, tapi ini kok enggak nganu ini. Enggak muncul perubahannya. Tapi ini delta ya. Delta itu lambangnya segitiga. Tahu ya? Jadi ini kalau di blog itu agak susah ya diedit, dikasih simbol. Bisa enggak ya? Delta. Sementara tulis saja ya. Delta, nanti coba dicari cara untuk biar simbolnya muncul. Ini delta TC. Sudah jelas Mbak menghitung delta TC ini, Mbak? Halo? Sudah paham belum menghitung delta TC ini? Paham. Paham ya? Nah, kalau sudah punya data tentang delta TC, maka berikutnya kita mencari tentang delta Q atau perubahan jumlah barang yang diproduksi. Nah, delta Q ya berarti Q51, maksudnya Q51 itu produk ketika yang dihasilkan itu 51 ya. Q51 dikurangi Q50 atau Q2 dikurangi Q1 itu juga boleh. Intinya produk yang berubah dikurangi produk sebelum berubah. Kan tadi kan 50 jadi 51, maka perubahannya hanya 1 gitu ya. Maka di sini MC-nya ya berarti ini MC-nya adalah delta TC-nya dibagi dengan delta Q. Tetap karena pembaginya cuma 1 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini di soal kamu ya. Nah, ada pertanyaan dulu? Kok kemana ini? Ada yang tanya dulu nggak, Mbak? Ini yang pertama, TC. Coba tak tanya ya, siapa yang bisa jawab nih TC? Mbak Adinda, sudah ngerjakan atau belum, Mbak? Belum? Belum? Apa mau coba? TC dari mana, Mbak, TC, Mbak? TC itu, kok TC? TVC kok ya, Mbak? TVC, sorry. Rumusnya gimana tadi TVC? TVC ini nih, kita lihat lagi di sini Pak, TVC di atas ya. TVC. TVC ini TVC. TVC ini ya, Mbak. Nah, ini ya. TVC adalah VC dikali Q. Variabel cost dikali jumlah unitnya, gitu kan? Coba itu TVC-nya berarti berapa itu? VC dikali dengan Q, gitu kan? Jadinya berapa? VC-nya berapa? Variabel cost-nya itu adalah 200.000 ya. Dikali dengan Q-nya berapa? Nah, Q-nya apabila perusahaan memproduksi 2000, maka ya dikali 2000. Gitu toh? Berapa, Mbak, ini, Mbak? 200 dikali 2000. Jal, berapa jal? 400. Nolnya berapa? Nolnya tambahkan aja kan? 00, 000. Nah, itu untuk T, total variabel cost-nya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Apa nomor 2 itu? AFC.
AVC kok AFC. Bagaimana tadi menghitung AFC, average fixed cost. Nah, AFC apa ini? Nah, ini ya. AFC itu adalah TFC dibagi dengan Q. Itu toh. Ini TFC dibagi Q. Nah, TFC-nya ada belum? Total visit cost-nya ada belum? Ada belum? Belum ada ya. Maka kita ngitung dulu toh. Kita menghitung dulu TFC-nya. TFC-nya apa? TFC-nya berarti kan TFC ini ada total TFC sudah ada nih ya. Biaya tetap total 800.000. Oh, sudah ada. Ya sudah, berarti masukkan 800.000 dibagi Q. Q-nya berapa? Q-nya 2000. Bagi itu gini ya. Dibagi 2000. Gitu? Berapa ini? 8.000 dibagi 2000. Nah, 8 bagi 2. 4 kan? 400. Total AFC ya, average variable cost-nya ini nggak usah ya. Nggak usah. Terus apa lagi itu yang ketiga? Yang ketiga adalah AVC. Nah, ketiganya AVC. Nah, cek AVC ini ya. TVC total variable cost dibagi Q. Nih, kalau lupa tulis lagi TVC dibagi dengan Q. Ada berapa TVC-nya? Total biaya variabel. Nah, ini kan biaya variabelnya. Ini kan bukan total ya. Ini VC bukan TVC. Total variabelnya 200.000. Yang mau diproduksi 2.000. Maka TVC-nya dihitung dulu, ya kan? Berarti 200.000 yaitu, atau ditulis dulu ya, TVC sama dengan VC dikali Q. Kan kita belum tahu besarnya TVC, makanya kita menghitung TVC-nya dulu. Nah, maka VC-nya tadi adalah 200.000 dikali Q-nya, ini Q-nya yang mau diproduksi 2000 gitu ya. Maka ketemulah TVC-nya 400 juta. Bukan udah ngitung tadi ya. Udah, ini TVC-nya ini ya. TVC-nya udah di atas, kita lupa ya. Ini tadi ya, berarti tinggal ini kan udah dihitung di atas ya. Nah, kita tinggal langsung aja ya. Berarti langsung aja 400.000 ya dibagi Q-nya berapa? Q-nya 2000. Nah, maka berapa itu? 2 bagi 2. 2 apa? Berapa tuh, Mbak? 400.000 bagi 2000 berapa? 2000. 2000 betul nggak? Betul kan? Coret kan? Coret 3, hilang 3, hilang 3, tinggal iya salah ya. Salah bener, Jal. Ya salah. 400 bagi 2.
Ya, jadi AVC-nya adalah ini nggak usah ada ini ya. Nah, gini aja. AVC. Kemudian apa ini? AC yang keempat. Average cost. AC. AC itu adalah apa? AC. Nih, AC total. Biaya rata-rata total adalah TC dibagi dengan Q. Maka kita lihat TC-nya berapa di sini. Nah, ini kan TC dibagi Q gitu ya. Dibagi dengan jumlahnya. TC-nya ada belum? Oh, belum ada, tapi kita punya data TVC dan TFC. TFC-nya ada di sini ya. Nih ya, TFC-nya ada. Maka kita hitung dulu TC-nya, hitung dulu karena belum punya data TC. TC sama dengan TFC ditambah TVC. Itu ya. Kan TFC-nya sudah diketahui itu di atas ya. Nah, tadi ini TFC 800.000 ditambah TVC. Ini ya TVC-nya ini ya. TVC-nya 400 juta. Berarti TC-nya adalah tutup apa ini? Nah, jumlah kan 400 juta 800.000 gitu ya. Udah ketemu, tinggal yang terakhir yang kelima. Yang kelima nggak muat ya. Yang kelima kita diminta menghitung MC gitu ya. MC adalah delta. Ini susah ya buat simbol delta di sini, bisa nggak ya? Mungkin bisa ya. Inset sisipkan simbol mana ya, persamaan. Wah, delta ya, delta itu perubahan. Nah, karena susah, gini aja lah, tulis aja lah, delta TC ya dibagi dengan delta Q. Nah, kita maka harus menghitung delta TC dulu. Kita menghitung dulu T1-nya. TC1, total cost yang pertama. Total cost yang pertama itu adalah TC itu kan, nah ini total cost yang pertama, yang terakhir tadi. Nah ini ya, TC itu kan TFC ditambah TVC ya. Maka ini TFC-nya kan sudah diketahui tadi ya, 800.000. 800.000 ditambah TVC. TVC itu kan total variabel cost-nya. Maka variabelnya berapa? Variabel cost-nya kan 200. 200.000. 200.000 ya. 200.000. Nah, kan masih ada yang gabung nih. Nah, TC itu kan TFC ditambah TVC. Berarti kan ini adalah TFC-nya, total fixed cost-nya. Ini adalah total variable cost-nya. Ini kan 200 dikali dengan jumlahnya. Berapa jumlah yang sebelumnya? Oh, jumlahnya 1000. Jumlahnya 1000. Nah, maka TC ini adalah TC1 ya. TC1 ini berapa ini?
Ini 200 juta ditambah 800.000. Maka TC satunya 200 juta 800.000. Ya. Nah, ini TC 1. TC kok enggak yang 1? Gini aja. TC 1. Nah, kemudian Q1-nya berapa? Q1-nya Q1 itu ya sebelum produksinya berubah. Q1-nya adalah 1000. Oke. Kemudian kita hitung TC keduanya. Mana? TC2. TC2. Nih. TC2-nya kan TFC dikali TVC. Kalau TFC total fixed cost kan sama aja. Mau berapapun yang diproduksi biayanya tidak berubah, tetap sama. Maka ini tetap 800.000 ditambah dengan TVC. Ya, TVC-nya berarti kan total biaya variabelnya kan 200.000 nih ya. Lah terus yang diproduksi 2.000. Lah berarti ya 200.000 dikali dengan 2.000 TVC-nya. Total variabel cost-nya adalah 200.000 dikali dengan 2000. Sehingga TC2-nya itu adalah 400 juta 800.000 gitu ya. Ini dibaca berapa ini, Mbak? Ini dibaca berapa kayak gini? Salah bener ini? Salah ya? Salah. Ini harusnya berapa tadi? 200 juta 800.000 ya. Ini bacanya berapa? Angka berapa nih? Nggak bisa dibaca ini ya. Banyakkan 01. Nah, ini baru benar. Ini TC satunya 200 juta 800.000. TC 2-nya 402 800.000. Lagi 2-nya berapa? Q2-nya ya setelah jumlah produksinya berubah tadi. Q2-nya adalah Q2-nya adalah ini sering kayak gini ya. Oh, ada yang gabung. Nah, Q2-nya adalah berapa? 2000 ya. 2000 gitu ya. Maka MC-nya MC sama dengan T2 min T1. T2-nya kan berarti tulis 2 aja. TC2 dikurangi TC1 gitu ya. Dibagi dengan Q2 dikurangi Q1. Tuh. Nah, berarti kan tinggal dimasukkan. Tadi TC2-nya kan 400 juta 800.000. Nah, kemudian dikurangi dengan TC1. TC1-nya yang di atasnya nih 200 juta 800.000 gitu kan. Nah, dibagi dengan Q1 Q2 min Q1. Q2-nya 2000, Q1-nya 1000. Sudah kita hitung di sini. Nah, 400 juta 800.000 dikurangi 200 juta 800.000. Lah berarti kan berarti kan 200 juta. Ya, 200 juta dibagi dengan 2000 dikurangi 1000. 2000 dikurangi 1000. 1000. Ya, gitu ya. Udah, tinggal dihitung MC-nya, marginal cost-nya. Marginal cost-nya adalah ya ini, berapa nih? Dicoret nolnya 3 ya, hilang 3, ini hilang 3, gitu kan? Sehingga masih 200.000. Nah, udah selesai semuanya.
Nih. Oke. Ini disalin ya, disalin di bukunya, diupload lagi nggak apa-apa, diupload di Google Classroom bahwa kamu sudah menyelesaikan tugas atau mencatat bagian ini. Ya, ini juga bagian dari penilaian yang terakhir tanggal minggu ini. Kan seminggu sekali ya tugasnya ya. Nah, ini termasuk nanti ini ada di soal Pak Guru nanti menghitung TVC, menghitung AFC, menghitung AVC, menghitung AC dan juga menghitung MC itu ada juga masing-masing pertanyaan untuk menghitung ini. Ya, silakan dipahami lagi. Sampai sini dulu silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Halo? Sudah jelas ini? Halo? Silakan yang mau nanya. Ada nggak? Open aja mic-nya kalau mau nanya. Cukup, Mbak? Cukup ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita anggap semuanya sudah paham. Silahkan ditulis ya, dicatat ya. Catat di buku tulis, di foto, kirim ke GCR biar nantinya lengkap gitu ya. Saya sudah koordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas masing-masing untuk apa namanya nilai-nilai kalian ya, nilai yang tidak komplit ya berarti mungkin nanti rapotnya ya masih seperti itu. Nanti insya Allah pas tatap muka di bulan Februari yang belum komplit itu kita minta untuk melengkapi ya biar nanti nilainya lengkap semuanya untuk rapotnya. Rapot yang sudah resmi itu semuanya komplit. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya. Kita akhiri pertemuan meeting siang ini. Udah ngantuk ya. Silakan nanti terus makan. Lapar sih, ya, nanti boleh makan. Aku juga mau makan. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya, udah selesai ya. Tadi ini kalau mana di live-nya dia?